situ terjadi pembelian. Nah, diikuti oleh sales funnel digital marketing agak sedikit berbeda, sama persis juga funnelingnya tingkatannya ada awareness dulu, ada habis itu interest, decision, dan action. Tapi yang akan saya bahas ini funnelingnya ala Bapak Hermawan Kertajaya, yaitu Bapak Marketing Indonesia, bahkan dunia. Jadi beliau menyatakan ada namanya, beliau bilang 5A gitu ya, ada aware, appeal gitu ya, appeal terus ask, act, advocate. Jadi kasih aware juga, sama persis seperti AIDA model tadi, sales tradisional, sales boleh dibilang sales jadul ya, sales ortodok, tapi masih dipakai loh sampai sekarang ya, untuk sales yang offline. Tapi online monggo dipakai metodenya Bapak Hermawan Kertajaya, ada aware, ada appeal, ada ask, ada act, ada advocate. Nah, kenapa ada advocate, Mas Panji? Advocate ini artinya begini, Mas Panji. Seperti orang nge-share gitu ya. Orang nge-share, orang nge-like. Ketika orang suka, orang nge-share, terus nge-like, terus komen, terus upload gitu ya. Mas Panji pergi ke warung bakso, karena suka Mas Panji foto cepret, upload ke Instagram. Kira-kira yang untung siapa, Mas Panji? Yang untung kan penjualnya kan? Betul. Karena dibantu Mas Panji kan. Padahal Mas Panji nggak dibayar kan. Itu sukarela Mas Panji karena Mas Panji merasa makan baksonya itu enak loh. Sekaligus Mas Panji posting juga kan di Instagram gitu ya. Apalagi kalau saya seorang influencer atau selebgram gitu ya. Iya, Mas Panji itu bisa sebagai istilahnya influencer atau istilahnya micro sekarang micro influencer atau apa ya, super micro mungkin. Boleh dibilang Mas Panji influencer karena menganjurkan orang untuk beli bakso di sana. Pasti follower Mas Panji ada dong, pasti teman Mas Panji ada dong ketika di Facebook. Nah, itu namanya advocate. Nah, itu upload, bisa nge-share, bisa nge-like, bahkan sekarang di Instagram download ya. Ketika Mas Panji nge-scroll Instagram, Mas Panji suka tampilannya, Mas Panji download tuh. Ada tampilan download tuh, simpan gitu ya. Itu bagus banget tuh ketika disimpan oleh kita. Berarti mereka beruntung penjualnya. Nah, ini tutorial content marketing ini masuk ke solusinya, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi ketika orang dari aware ke appeal, ke orang nggak appeal ya, udah kita kasih segala macam gratisan, tetap orang nggak appeal, Mas Panji, nggak suka gitu ya. Solusinya apa? Udah saya jabarkan di beberapa kesempatan yang lalu, solusi dengan human centric marketing for brand attraction. Jadi kita kasih attract mereka. Jadi kita pakai human centric marketing. Kita harus tampilannya harus keren gitu ya, supaya orang mau nanya gitu. Ketika Mas Panji misalnya jalan-jalan ke mall ya, misalnya kan Mas Panji ada nawarin kartu kredit. Kalau misal cowok mungkin Mas Panji tolak kali ya. Tapi ketika cewek langsung samperin. Itu kan basicnya human gitu kan. Saya yakin saya gitu juga gitu. Wah, cowok malas ah. Nah, itu namanya human centric Mas Panji. Human centric tuh dipusatnya di manusia ya. Jadi kita harus cantik dulu, kita harus cakep dulu, kita harus bersih dulu, kita harus wangi dulu gitu ya. Malas juga saya deketin orang yang nggak wangi, misalnya dalam tanda kutip nggak cantik atau nggak ganteng ya. Itu namanya. Nah, ini udah berhasil ya. Udah berhasil appeal nih. Berarti Mas Panji udah deketin si SPG tadi. Tapi setelah appeal ada as gitu ya. Appeal tapi Mas Panji nggak nanya nih. Nah, masalah kan cuman ya cuma deketin cewek itu doang, jangan-jangan cuma nanya nomor telepon doang lagi. Bukan beli ya Mas Panji. Iya, minta nomor WA dan akun IG-nya. Minimal akun ya supaya ketahuan ya. Nanti kan bisa DM ya. Betul. Kalau nomor WA langsung ketahuan gitu. Akun Facebooknya apa sih? Nah, ini berarti tapi Mas Panji nanya nomor akunnya tapi nggak nanya harganya berapa gitu kan. Nah, itu namanya Mas Panji nggak nanya-nanya. Nah, solusinya ya saat ini yang akan saya bahas. Kita bahas ya Mas Panji ya. Solusinya adalah content marketing, Mas Panji. Content marketing for brand curiosity, dan selanjutnya nanti sampai ke brand commitment, sampai ke brand affinity gitu ya. Brand affinity terakhir tuh ketika orang sudah beli ya Mas Panji ya. Mas Panji udah beli nih. Udah beli, tapi Mas Panji nggak mau kasih nge-share, nggak mau nge-like. Itu buat mereka masalah ya, bagi yang mengerti digital ya, dan sekarang juga eranya. Jadi jangan sampai Mas Panji menjadi pembeli yang beli putus gitu ya.
kalau bisa jadi pembeli berulang, bahkan mengadvokasi orang supaya beli gitu ya. Atau misalnya Mas Panji suka gambar mobil Ferrari gitu ya, atau saya suka mobil Ferrari, saya suka banget, ya saya nggak mampu dong beli Ferrari gitu ya. Ya mungkin nanti ya next ya. Amin. Amin, who knows, siapa tahu. Who knows ya, yang namanya juga ada desire ya, impian ya, boleh-boleh aja desire ya. Betul. Dan saya mungkin nggak mampu saat ini, saya share ke big boss saya yang dulu yang kaya raya gitu. Saya share, nih Pak, namanya Pak, ini bagus nih Ferrari, mungkin Bapak bisa beli. Oh iya, keren juga dah. Saya nganjurin kan. Seharusnya dibayar oleh yang jual Ferrari ya. Karena saya nganjurin, berarti berhasil tuh penjualnya, antara X dengan advocate berhasil, berarti brand affinity-nya berhasil. Itu keren banget, itu terakhir banget. Kalau brand affinity berhasil, saya yakin pertumbuhan si perusahaan itu bakal growth-nya kencang banget. Seperti contohnya Gojek ya Mas Panji ya, Gojek, terus Grab gitu ya. Orang kan banyak nganjurin kan, lu pakai Gojek aja, lu pakai Grab aja lebih bagus, atau pakai Gojek aja gitu ya. Nanti kan nganjurin kan, ngasih advokasi, advocate gitu ya. Padahal kita nggak dibayar kan. Oke, content marketing itu banyak ya, bukan hanya melulu teks. Content marketing itu ada konten ya, konten yang bakal kita post, bisa tips, bisa breaking news, bisa jokes juga. Jokes itu seperti di TikTok ya Mas Panji ya. Itu namanya konten. Terus ada industrial resource, ada polls, ada interview based polls, contest, case studies, bahkan QA session, event polls, tweets juga, tutorials apalagi, terus ada top list, infografis. Nah sekarang lagi tren infografis, jadi gambar yang misalnya sekarang lagi tren misalnya bagaimana cara cuci tangannya benar. A, cuci tangan begini, telapak tangan. B, punggung tangan gitu ya. Terus C, jari-jari dari jempol gitu ya. Itu dibuat infografis menarik, mungkin keren banget tuh. Orang bakal nge-share loh dari sana. Nge-share berarti advokasinya jalan gitu ya.